Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya menguasai tulisan akademik, mengubah ide-ide brilian di kepala kamu jadi sebuah karya ilmiah yang solid dan tentunya meyakinkan. Yuk kita mulai. Coba deh kita lihat langsung perbedaannya. Di kiri, gaya bahasa yang kita pakai sehari-hari di media sosial. Ekspresif, santai, to the point. Nah, di kanan, kalimat akademik. Formal, presisi, dan semuanya harus ada dasarnya. Beda banget kan? Kemampuan buat pindah dari satu gaya ke gaya lainnya, inilah inti dari pembahasan kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bedain dulu dua dunia tulisan ini. Terus kita lihat jenis-jenis tulisan akademik itu apa aja. Setelah itu kita bongkar cara bikin argumen yang kuat, pahami aturan mainnya, dan terakhir kita tutup dengan kiat-kiat praktis. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Buat kamu yang mahasiswa, ngerti bedanya tulisan akademik dan non-akademik itu, wah krusial banget. Kenapa? Karena ini bakal nentuin cara kamu berpikir, meneliti, dan pastinya cara kamu nulis selama kuliah. Jadi apa sih sebenarnya teks akademik itu? Coba kita pegang kata-kata kuncinya. Objektif, artinya nggak pakai perasaan pribadi. Terus, sistematis, artinya ada strukturnya, runut. Dan yang paling penting, didukung oleh fakta dan data. Jadi intinya, tulisan akademik itu bukan soal opini, tapi soal bukti. Tabel ini, nih, bikin suhunya jadi jelas banget. Di tulisan akademik, penulisnya itu nggak menonjolkan diri. Biarkan data yang bicara. Tujuannya itu buat menganalisis, bukan buat menghibur atau curhat. Dan sumbernya jelas dari penelitian, data atau teori, bukan dari pengalaman pribadi aja. Nah, sekarang kita buka petanya. Anggap aja ini panduan biar kamu nggak tersesat di dunia tulisan akademik kampus. Soalnya ada banyak banget jenisnya dan masing-masing punya tujuan dan formatnya sendiri-sendiri. Mulai dari makalah biasa buat tugas kelas, sampai skripsi, tesis, bahkan disertasi. Semuanya ini punya satu benang merah. Sifatnya harus ilmiah. Makalah mungkin fokusnya ke bedah literatur, sementara skripsi menuntut kamu buat beneran turun ke lapangan dan ambil data. Semakin tinggi jenjangnya, tuntutan buat jadi orisinal dan analisisnya mendalam juga makin besar. Sekarang kita masuk ke bagian paling seru, gimana cara membangunnya. Bayangin aja tulisan akademik itu kayak gedung. Kalimat itu fondasinya, dan paragraf itu batu batanya. Kalau dua-duanya kuat, dijamin seluruh bangunan argumen kamu bakal kokoh berdiri. Iya, semuanya itu berawal dari sini. Satu kalimat yang efektif, satu kalimat yang jelas, padat, dan logis, itu adalah unit terkecil dari argumen yang meyakinkan. Tanpa ini, ide sebesar apapun bisa jadi berantakan. Terus, apa aja sih ciri-cirinya? Gampangnya gini, pertama, strukturnya harus jelas, siapa melakukan apa. Kedua, hemat kata, buang semua yang nggak perlu, nggak usah bertele-tele. Ketiga, pilih katanya harus pas. Dan keempat, harus logis. Apa yang kamu tulis harus sama dengan apa yang ditangkap sama pembaca. Lihat deh contohnya. Di kalimat pertama, kata soyung diulang-ulang, padahal nggak perlu, jadi boros kata kan? Terus yang kedua, kata saling itu udah berarti satu sama lain. Jadi kalau dipakai dua-duanya, ya mubazir. Versi efektifnya jauh lebih ringkas, tajam, dan kedengarannya lebih profesional. Oke, dari kalimat yang kuat, kita naik satu level ke paragraf. Paragraf itu cara kita merangkai kalimat-kalimat tadi buat membangun satu gagasan utuh. Nah, dalam tulisan akademik, ada dua pola utama yang wajib banget kamu kuasai. Yang pertama, paragraf deduktif. Ini nih yang bakal paling sering kamu temuin di tulisan-tulisan ilmiah. Kenapa? Soalnya to the point banget. Kamu langsung kasih gagasan utamanya di awal, jadi pembaca langsung ngerti arahnya kemana. Efisien. Contohnya jelas banget di sini. Kalimat pertamanya langsung nembak ke ide utama. Layanan internet telah menjadi kebutuhan primer. Selesai, kalimat-kalimat setelahnya itu tinggal penjelasan dan data pendukung. Pembaca langsung tahu inti paragraf ini dari awal. Pola yang kedua, itu kebalikannya, paragraf induktif. Di sini kita main sabar dikit. Kita sajikan dulu detailnya, bukti-buktinya, baru di akhir kita tarik kesimpulan utamanya. Ini strategi yang keren banget. Apalagi kalau mau membangun argumen secara perlahan dan meyakinkan. Di contoh ini, penulisnya ngasih kita data dulu, fakta-fakta dulu tentang layanan pemerintahan online. Baru deh di ujung, boom, kesimpulannya keluar sebagai penutup yang kuat. Internet saat ini telah menjadi kebutuhan primer. Jadi gagasan utamanya itu jadi puncak dari semua penjelasan sebelumnya. Oke, setelah tahu cara membangunnya, kita harus tahu aturan mainnya.
Bagian ini nih sama sekali nggak bisa ditawar. Kalau kamu abai soal ejaan, sitasi, dan integritas, itu sama aja kayak bangun gedung pencakar langit tapi nggak pakai standar keselamatan. Bahaya. Ini mungkin kedengarannya sepele ya, soal ejaan. Tapi percaya deh, ini tuh kayak kartu nama kamu. Tulisan yang banyak salah ketik atau salah tata bahasa bisa langsung bikin argumen kamu, sebagus apapun isinya, jadi kelihatan nggak profesional dan nggak kredibel. Dan aturan ejaan itu nggak statis loh, dia berkembang. Contohnya, ada perbedaan antara pedoman yang lama sama yang baru, EYD edisi kelima. Ada tambahan diftong A untuk kata survei dan aturan-aturan lainnya. Intinya gini, pastikan kamu selalu cek dan pakai pedoman ejaan yang paling baru. Selanjutnya, sitasi. Ini lebih dari sekedar aturan teknis nulis daftar pustaka ya, ini soal etika. Saat kamu melakukan sitasi, kamu itu lagi menghargai kerja keras orang lain, memperkuat argumen kamu dengan bukti, dan yang paling keren, kamu ikut masuk ke dalam sebuah percakapan ilmiah global. Nah, pertanyaan ini penting banget karena kita masuk ke sisi gelapnya, plagiarisme. Kenapa sih ini dianggap dosa besar di dunia akademik? Yuk kita bedah alasannya. Singkatnya gini, plagiarisme itu nyolong. Mau sengaja atau nggak sengaja, akibatnya fatal. Ini bukan cuma soal dapat nilai jelek, tapi bisa sampai pencabutan gelar. Dan yang paling parah, kredibilitas kamu sebagai seorang pemikir bisa hancur. Jadi jangan pernah main-main sama hal ini. Baik, kita udah bahas panjang lebar nih. Sekarang, waktunya kita rangkum semua poin penting tadi jadi sebuah panduan praktis yang bisa langsung kamu pakai. Ingat aja 4 pilar ini. 1. Kenali jenis tulisan kamu. 2. Bangun argumen yang kokoh dari kalimat dan paragraf yang efektif. 3. Patuhi aturan mainnya, terutama ejaan. Dan 4. Yang paling fundamental, selalu hargai sumber dengan sitasi yang benar. 4 pilar ini, nih kunci sukses kamu. Jadi, setelah tahu semua ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara nulisnya, tapi ide besar apa yang udah siap kamu tuangkan jadi karya ilmiah. Dunia menunggu kontribusi pemikiran kamu. Selamat menulis.